Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, para petani pintar, kita akan membahas tentang bagaimana itu dengan dikatakan kesuburan tanah dan di mana itu yang dikatakan dengan kesehatan tanah. Marilah kita simak sebenarnya bagaimana hal teknis yang harus dilakukan di dalam membentuk kesuburan tanah dan memperbaiki kesehatan tanah tersebut. Jangan lupa tonton video kita ini, subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Oke, baiklah kita akan bahas satu persatu dari pembahasan kita di bidang tanah dan kesehatan atau kesuburan tanah. Mari kita lihat pengertian dari kesuburan tanah. Suburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya. Komponen tersebut seperti biologi, kimia, dan fisika tanah. Banyak yang menduga bahwa kesuburan tanah sama dengan kesehatan tanah. Namun hal tersebut sangat berbeda jauh. Diambil dari situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kesehatan tanah lebih diartikan suatu kondisi atau keadaan tanah yang mendukung serta menjamin tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ciri-ciri tanah yang subur: terdapat memiliki lapisan humus tebal. Kemudian memiliki pH yang netral antara 6-8 pada kondisi baik atau terbaik memiliki pH 6,5-7,5. Nah, para petani pintar, itulah istilah yang bisa kita katakan kesuburan dengan kesehatan tanah. Kesuburan tanah cenderung memiliki tekstur dan struktur. Maka untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat ruang tumbuh, membuat suatu bedengan dengan kemampuan tanah tersebut untuk memberi kehidupan pada tanaman kentang. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan bahan-bahan yang harus kita lakukan untuk membentuk struktur, tekstur, dan kegemburan tanah itu sendiri. Sehingga ruang tumbuh untuk bedengan kentang itu akan leluasa dan akan membuat kentang memiliki kemampuan untuk memproduksi umbi yang besar. Nah, hal yang pertama ialah kita memerlukan ukuran bedengan yang akan kita lakukan penanaman kentang. Kemudian kita memberikan kapur sesuai dengan kebutuhan bedengan kentang, dengan arti kata kentang akan mudah lebih membentuk humus tanah. Nah, yang ketiga ialah bahan organik apa yang kita gunakan untuk memberikan kehidupan yang baik untuk pertumbuhan umbi kentang tersebut, agar kentang tersebut dapat tumbuh subur, dapat tumbuh baik, dan dapat tumbuh di dalam ruangan yang indah. Kita istilahkan seperti ini, para petani pintar. Ada suatu ruangan yang dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita mendapatkan penyakit, maka otomatis kita pasti di dalam ruangan tersebut kita tidak akan mau untuk masuk ke ruangan tersebut. Nah, untuk itu para petani pintar, kita perlu mengetahui langkah-langkah tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi kita besarkan bedengan untuk kehidupan kentang. Kentang tentu membutuhkan ruangan yang cukup untuk dia berproduksi secara maksimal. Dengan ukuran bedengan tinggi 30-40 cm, dengan ukuran lebar ialah sepanjang 80 cm, dengan mulsa yang kita gunakan ialah 80 cm. Nah, untuk itu maka kita sudah mencukupi ruangan untuk kentang tumbuh. Apalagi yang harus kita lakukan ialah jarak tanam, kemudian jarak antar lubang, dan jarak antar bedengan. Itu yang harus kita perhatikan di dalam membentuk bedengan. Itu secara dasar yang perlu kita bahas. Yang kedua ialah bahan yang digunakan untuk memberikan kapur kepada bedengan ialah untuk 50 kg kapur kita berikan untuk luas lahan 18 kali 18 meter persegi, ialah 360 meter persegi. 360 meter untuk
2 sak kapur ukuran 50 gram. Nah, untuk itu para petani pintar, kapan waktu yang baik diberikan saat pengapuran? Waktu yang terbaik ialah ketika hujan akan turun, kita berikan kapur ke bedengan. Maka otomatis di saat 1, 2, 3, 4 hari sudah meresap kapur ke dalam tanah, kita uji lagi pH-nya. Nah, di saat kita dapati pH tersebut normal, maka kita harus melakukan penimbunan lagi atau perapian bedengan tersebut. Kita rapikan, kemudian sebelum merapikan, bahan yang paling penting ialah bahan organik untuk mencukupi unsur hara yang ada di dalam bedengan tersebut, sehingga penyerapan akar terhadap unsur hara tersebut dapat dicukupi dan dapat maksimal pertumbuhannya. Hal ini harus diperhatikan. Hari cuaca panas ataupun cuaca hujan itu ada rentang waktu jikalau kita menabur langsung kapur. Rentan waktu untuk hari hujan lebih cepat kita lakukan pembentukan bedengan. Sedangkan hari cuaca panas itu kita undur sebelum kapur itu meresap ke dalam bedengan maupun ke dalam tanah yang akan kita lakukan pengolahan tersebut. Nah, untuk itu para petani pintar, yang harus kita lakukan selaku petani pintar ialah membentuk bedengan serapi mungkin dan berikan kapur. Kemudian kita berikan, kali ini kita berikan petroorganik karena petroorganik sudah diolah secara matang dan baik. Nah, kita berikan ke bedengan, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah pastikan tinggi bedengan dan pastikan tanah kita siap dan sudah siap untuk ditutup nusa, kemudian kita timbun sebelum menutup nusa. Kemudian langkah selanjutnya apa? Untuk mencegah jamur, untuk mencegah patogen, kita bisa gunakan Previcur N dan Bulldog. Nah, untuk itu otomatis ada ulat tanah yang sering di saat umur kentang 14 hari, sering menggunting batang kentang itu sendiri. Maka untuk itu tindakan preventif yang bisa kita lakukan atau tindakan pencegahan, kita menggunakan Bulldog sebelum penutupan nusa. Oke para petani pintar, pembahasan kita kali ini ialah tentang mengenai tanah. Kondisi tanah yang baik ialah tanah yang siap untuk ditanami tanaman. Apabila tumbuh rumput-rumput kecil, maka itu sudah siap untuk ditanami kentang, cabai, dan lain sebagainya. Siapkanlah ruang tumbuh sebaik mungkin untuk tanaman kita. Jangan kita asal-asalan di dalam membuat ruang tumbuh tersebut atau membuat ruang untuk dia berproduksi sehingga hasilnya akan membuat kita kecewa. Hasilnya membuat kita akan tidak mau melakukan pengolahan tanah secara maksimal. Lakukan pengolahan tanah, cek pH tanah, lihat pupuk kandang organik maupun kompos yang kita gunakan, perhatikan jumlah kapur, perhatikan pH-nya, dan perhatikan cara pembentukan teknis yang benar terhadap ruang tumbuh kentang. Karena ruang tumbuh kentang ini sangat penting, di mana kentang dapat memproduksi dengan baik, dengan ruang tumbuh, dengan unsur hara yang cukup, dengan pemupukan yang berimbang, dengan perawatan yang benar. Nah, untuk itu para petani pintar, mudah-mudahan menjadi pandangan bagi kita. Jangan asal-asalan di dalam budidaya, dan jangan kita merasa hebat, dan jangan kita merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.